pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Ketua kelas siapin. Doa mulai. Selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar ekspor dan impor. Kita akan belajar tentang pengertian ekspor dan impor, contoh-contoh barang yang diekspor dan impor, lalu manfaat ekspor dan impor, dan juga pentingnya mencintai barang produk dalam negeri. Indonesia dari zaman dahulu sudah terkenal dengan dagangannya di perdagangan. Kenapa? Karena pada zaman dahulu negara-negara seperti Cina, Eropa, Spanyol, Prancis itu ke Indonesia buat buat mencari rempah-rempah. Siapa yang tahu rempah-rempah apa aja? Ada lada, ada pala, ada cengkeh, ada juga kayu manis, dan masih banyak. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian ekspor dan impor. Coba kalian baca dulu ya pengertian ekspor dan impor di buku. Sudah? Jadi ekspor dan impor itu, yang ini ekspor artinya keluar. Jadi artinya ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa keluar wilayah Indonesia. Maksud ekspor itu, misalnya masyarakat Indonesia membuat kerajinan tangan ataupun kain batik, terus dijual ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura gitu ya. Lalu pengertian impor. Ini itu artinya masuk. Impor adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa ke dalam wilayah Indonesia. Kalau ini kebalikannya dari yang tadi, berarti misalnya negara Amerika membuat televisi terbaru, kemudian dipasarkan atau dijualkan ke Indonesia, itu namanya impor. Ngerti? Ya. Ini adalah barang-barang, contoh barang-barang yang diekspor maupun impor. Ini yang diekspor, ada hasil pertaniannya, yaitu ada minyak, ada kelapa sawit. Kelapa sawit ini biasanya diekspor ke Amerika, ke Bangladesh, dan lainnya. Dan juga ini ada jagung, tembakau, ada pohon karet. Karetnya yang diekspor. Lalu hasil hutan, ini ada kayu jati. Kayu jati ini banyak diminati oleh orang-orang luar negeri, negara lain. Ini juga ada damar. Damar ini biasa digunakan untuk membuat plaster, membantu pembuatan korek api. Lalu ada hasil kerajinannya, ada kain batik, kain tenun, lalu ada kerajinan tangan yang dari rotan. Lalu ini ada hasil peternakan dan perikanan. Ini ada yang tahu ini apa? Ini adalah tanduk rusa. Ini kulit. Ini ada ikan tuna, ada udang. Udang ini biasanya banyak diekspor ke negara ASEAN dan juga ke negara Cina, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain. Ini semua adalah contoh dari barang-barang ekspor yang termasuk ke dalam golongan non-migas. Namun Indonesia juga mengekspor barang-barang migas, yaitu seperti gas alam yang berbentuk liquid natural gas atau LNG. Tidak hanya mengekspor barang-barang, namun Indonesia juga mengekspor jasa seperti perawat. Perawat ini banyak ekspor, banyak yang bekerja di Malaysia contohnya. Lalu ada buruh pabrik. Buruh pabrik ini banyak sekali ya. Ada yang bekerja misalnya di TKI bekerja di Korea,
di Cina, di Jepang, dan lainnya. Lalu ini contoh barang yang diimpor. Ada kendaraan, mobil, motor, biasanya dari negara Cina, Jepang juga. Lalu ada elektronik seperti laptop, HP, dan perhiasan pakaian yaitu jam dan juga baju. Gimana, udah maksud belum? Ya. Barang-barang apa aja yang diekspor impor udah tahu ya? Ini ada gambarnya. Lalu sekarang kita ke poin ketiga yaitu manfaat ekspor dan impor. Siapa yang tahu? Ayo, yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama meningkatkan hubungan antar negara. Meningkatkan hubungan antar negara. Iya, kenapa? Karena antara satu negara dengan negara lain itu adanya kerjasama ya untuk ekspor dan impor ini. Lalu yang kedua, Mendorong kemajuan iptek. ya, iptek itu ilmu pengetahuan teknologi. Lalu yang ketiga, Kemajuan tiap negara tercukupi. ya, karena misalnya negara satu ini kurang bahan untuk membuat sesuatu gitu, lalu dia meminta ke negara lain, makanya kebutuhannya itu tercukupi. Lalu ya, memperoleh keuntungan itu dari barang-barang yang misalnya yang kita ekspor, berarti kita dapat untung ya. Begitu juga dengan negara lain yang mengimpor ke negara kita. Lalu Memperluas lapangan kerja. ya, memperluas lapangan kerja berarti kan orang-orang yang belum punya pekerjaan itu bisa bekerja membuat kerajinan tangan ini yang untuk kita ekspor keluar gitu ya. Kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mencintai produk-produk dalam negeri. Jangan terlalu banyak mengimpor barang-barang dari luar negeri ya. Kenapa? Karena kita bisa memberi keuntungan pada negara kita ya. Jadi kita harus mencintai produk dalam negeri kita, membeli barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Sudah paham semua? Ya. Siapa yang masih ingin bertanya? Mengapa kita harus melakukan kegiatan ekspor dan impor? Melakukan kegiatan ekspor dan impor itu untuk misalnya negara kita nih ya, untuk memenuhi masyarakatnya yang ingin membeli barang dari luar negeri, dan juga negara lain itu bisa memenuhi kebutuhannya dari negara kita. Apakah ada yang menambahkan jawaban dari Ibu? Ya, Indah. Untuk menjalin kerjasama antar negara. Ya, itu juga boleh juga, karena antara satu negara dengan negara lain itu bisa saling mengekspor dan impor. Sudah paham semua kan? Ya. Kalau sudah paham, Ibu mau ngasih soal, langsung dijawab di sininya. Nanti dikumpul ya, ada 5 soal. Soalnya esai. Ini Ibu bagikan. Baik, jadi yang udah kita pelajarin hari ini yaitu pengertian ekspor dan impor ya. Ekspor menjual, impor membeli, memasukkan ya. Lalu contoh barang-barangnya ada banyak sekali yang kita ekspor maupun yang diimpor. Lalu manfaatnya juga kita sudah belajar tadi ya. Salah satunya untuk menjalin kerjasama antar negara. Dan juga kita harus cintai produk dalam negeri agar negara kita mendapat banyak keuntungan ya untuk memajukan negara kita sendiri. Sekian materi hari ini. Jangan lupa belajar buat besok ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.